Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Afifah Safira Surya, Mila Astuti, Sobriyatul Jamilah, dan saya sendiri Devira Andriana dan ada Hasti Febriana. Nah, di sini kami akan membahas mengenai teori perilaku konsumen dalam konvensional dan syariah. Nah, untuk yang pertama atau pembahasan pertama akan dibahas oleh saudari Hasti Febriana. Terima kasih Devira. Yang pertama yaitu teori perilaku konsumen berdasarkan konvensional. Mengutip dari Mangkunegara 2012, James F. Angel berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Model perilaku konsumen adalah suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen yang dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau suatu yang mewakili apa yang diyakinkan oleh konsumen dalam mengambil keputusan dalam membeli. Next. Nah, selanjutnya dalam konvensional ini terdapat beberapa prinsip dasar dalam analisa perilaku konsumennya. Ada 5, yang pertama yaitu kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Nah, dalam hal ini adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan tersebut akan memaksa orang untuk menentukan pilihan. Jadi kalau misalkan pendapatannya terbatas itu, ia tidak bisa membeli semua barang yang ia inginkan, tetapi harus melakukan pilihan. Nah, tapi ada kemungkinan agar pengeluaran senantiasa berada di dalam anggaran yang sudah ditetapkan. Meningkatkan konsumsi suatu barang atau jasa harus juga disertai dengan pengurangan konsumsi atau jasa yang lainnya. Lalu yang kedua ada konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Nah, dalam hal ini jika dua barang memberi manfaat yang sama, pastinya kita sebagai konsumen akan memilih yang harganya lebih rendah. Lalu, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Saat membeli suatu barang, bisa jadi manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan. Nah, dalam hal ini bisa juga dicontohkan sebagai kopi Starbucks. Nah, seperti yang kita tahu, segelas kopi Starbucks, misalnya kopi hitamnya, dihargai 40.000 per cangkir. Nah, tetapi kita juga tahu bahwa kopi di warung, kopi instan di warung dengan harga Rp5.000 juga tidak kalah enak. Nah, pengalaman tersebut inilah yang akan menjadi informasi bagi konsumen yang akan mempengaruhi keputusan konsumsinya mengenai kopi di masa depan. Yang keempat, setiap barang dapat disubstitusi dengan barang lain. Nah, dengan demikian, konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara. Lalu yang terakhir, konsumen tunduk kepada hukum berkurangnya tambahan kepuasan atau the law of diminishing marginal utility. Nah, semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, maka berpotensi semakin kecil juga tambahan kepuasan pada akhirnya. Next. Lalu teori perilaku konsumen berdasarkan Islami. Nah, dalam hal ini fokus pembahasan ekonomi Islam pada hakikatnya terletak pada penyikapan manusia pada harta, termasuk di dalamnya semua perilaku manusia dalam cara mencari harta atau yang kita kenal dengan produksi, lalu menyimpan harta, yang di dalamnya juga ada mengelola kekayaan atau juga bisa dilakukan kegiatan bisnis dan membelanjakan harta yang kita tahu sebagai konsumsi. Selain itu, dalam teori perilaku konsumen ini ada beberapa teori mengenai perilaku konsumsinya. Ada 4, yang pertama konsep keberkatan atau berkat, lalu ada konsep keberkahan, lalu ada konsep konsumsi sosial, dan ada konsep kemaslahatan. Nah, menurut Manan, konsumsi yang dilakukan seseorang yang menggunakan aturan Islam harus memenuhi 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, lalu ada kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.
berdasarkan Manan tahun 1995. Sedangkan Yusuf Karodawi menjelaskan bahwa dalam konsumsi terdapat 3 prinsip utama, yaitu yang pertama membelanjakan harta dalam kebaikan atau kebajikan, dan menjauhi sifat kikir, tidak melakukan kemubaziran dan kesederhanaan, serta pendapat tokoh ini pada intinya adalah satu, yaitu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Next. Nah, terdapat 4 prinsip dalam sistem ekonomi Islam dalam menyikapi permasalahan tentang perilaku konsumen, termasuk konsumsi di dalamnya, yaitu hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, atau abstain from wasteful and luxurious living, bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi yang dipenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Lalu implementasi zakat yang diwajibkan, dan infak, sodakoh, wakaf, hadiah yang bersifat sukarela, mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen muslim. Menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari riba, maisir, dan goror, meliputi bahan baku, proses produksi output, produksi hingga proses distribusi dan konsumsi juga harus dalam kerangka halal, menjauhi dosa. Nah, dari prinsip-prinsip demikian itulah, terlihat bahwa model perilaku muslim dalam menyikapi harta benda dan jasa bukanlah merupakan tujuan. Nah, semuanya merupakan media untuk akumulasi kebaikan dan pahala demi tercapainya falah, atau yang kita tahu sebagai kebahagiaan dunia akhirat. Nah, harta ini merupakan pokok kehidupan, karenanya harus dijaga dan dikembangkan melalui pola-pola yang produktif, seperti yang tadi telah disebutkan sebelumnya berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 5. Next, selanjutnya akan dibahas oleh Kak Afifah. Selanjutnya akan membahas tentang utility dalam teori konsumsi. Jadi, dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya semata. Utility secara bahasa berarti berguna, membantu atau menguntungkan. Dalam konsumsi konvensional juga memiliki kecenderungan untuk lebih mementingkan sesuatu sesuai dengan yang ia sukai. Hal ini seolah-olah apabila seseorang menginginkan sesuatu, ia akan lebih memilih yang ia sukai daripada yang ia butuhkan. Sehingga apabila hal ini ia penuhi, akan memberikan kepuasan tersendiri baginya, kemudian ia mengkonsumsi secara terus-menerus dalam waktu yang lama akan mengurangi nilai kepuasan terhadap barang tersebut. Inilah yang disebut dengan hukum. Selanjutnya, fungsi utility. Dalam ilmu ekonomi, tingkat kepuasan atau utility function digambarkan oleh kurva indifferent. Biasanya yang digambarkan adalah utility function antara dua barang atau jasa yang keduanya memang disukai oleh konsumen. Dalam membangun utility function ini digunakan 3 aksioma pilihan rasional. Yang pertama ada completeness. Aksioma ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. Yang kedua, transitivity. Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka pasti ia akan mengatakan bahwa A lebih disukai daripada C. Aksioma ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal dalam diri individu dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, continuity. Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan A lebih disukai daripada B, maka keadaan yang mendekati A pasti juga lebih disukai daripada B. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah maslahah dalam teori konsumsi ekonomi Islam. Nah, seperti yang diketahui di sini bahwasanya maslahah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti manfaat, faidah, bagus, guna, atau kegunaan. Nah, sedangkan menurut syara, maslahah itu adalah segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat nanti. Nah, jadi kalau di dalam Islam itu tujuan konsumsi itu bukanlah konsep utilitas gitu, melainkan konsep maslahah atau kemaslahatan. Nah, karena dalam perspektif Islam, kebutuhan itu ditentukan oleh maslahah.
Nah, pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam ini tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka maqasid al-syariah atau tujuan syariah itu gitu. Nah, di mana tujuan syariah itu harus menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Nah, Imam Al-Ghazali itu telah membedakan antara keinginan dan kebutuhan atau hajah gitu. Nah, menurut Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, kebutuhan itu adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Nah, lebih jauh lagi, Al-Ghazali ini menekankan bahwa pentingnya niat dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari makna ibadah. Nah, konsumsi itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, hal ini tuh sejalan dengan konsep ihsanul amal. Ihsanul amal itu adalah amalan yang terbaik. Bahwasannya di dalam konsep ihsanul amal ini ada dua syarat yang wajib dipenuhi ketika kita ingin mengkonsumsi. Yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah, dan yang kedua, caranya benar. Nah, di mana konsumsi itu harus didasari dengan niat. Niatnya itu untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah gitu. Sehingga menjadikan konsumsi ini bernilai ibadah juga. Nah, sebab hal-hal yang mubah ini bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat ikhlas karena Allah, dengan pendekatan diri atau taqarrub ilallah kepada Allah gitu. Karena dalam hal ini dimaksudkan untuk menambah potensi diri kita untuk mengabdi kepadanya. Nah, dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai saran wajib yang tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim untuk merealisasikan tujuannya dalam penciptaan manusia, yaitu mengabdi sepenuhnya hanya kepada Allah untuk mencapai falah atau kesejahteraan. Nah, hal ini tuh berbeda dengan teori ekonomi konvensional yang tidak memisahkan antara keinginan dan kebutuhan, sehingga memicu terjebaknya konsumen dalam lingkaran konsumerisme, karena manusia itu banyak yang memaksakan keinginan mereka seiring dengan beragamnya varian produk atau jasa yang ada saat ini. Nah, kebutuhan itu sendiri merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekedar keinginan. Kalau keinginan itu kan ditetapkan berdasarkan konsep utility, tetapi kalau need atau kebutuhan itu didasarkan atas konsep maslahah. Nah, tujuan syariah itu adalah mensejahterakan manusia atau maslahah ala ibadah, karenanya semua barang dan jasa yang memberikan maslahah itu disebut sebagai kebutuhan manusia. Nah, dalam ekonomi konvensional, konsumsi itu diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya. Jadi itu perspektif Islam terhadap kebutuhan. Next. Nah, selanjutnya itu di sini menurut Al-Ghazali, maslahah dari suatu masyarakat itu tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yaitu yang pertama itu adalah agama, dan yang kedua itu ada hidup atau jiwa nafsu atau nafsu, dan yang ketiga itu ada keluarga atau keturunan atau yang biasa disebut bahasa Arabnya itu nas, yang keempat itu harta atau kekayaan atau sesuatu yang mahal harganya, lalu yang kelima itu intelek atau akal. Nah, ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah bahwa kebaikan dunia ini dan akhirat itu adalah tujuan utamanya gitu. Nah, selanjutnya Imam Al-Ghazali ini mendefinisikan aspek dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi yang gambar segitiga di situ, yaitu yang pertama itu kebutuhan atau darurat. Lalu ada kesenangan atau kenyamanan atau hajat, dan ada kemewahan atau tahsinat. Nah, maksudnya ini adalah kunci pemeliharaan dari kalimat tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali ini menyadari bahwasannya kebutuhan dasar itu cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat, dan dapat mencakup bahkan kebutuhan-kebutuhan sosio-psikologisnya. Nah, kelompok kebutuhan yang kedua ini yaitu kesenangan.
yaitu terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi 5 pondasi tersebut. Nah, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidupnya. Lalu ada tingkatan yang ketiga, yaitu kemewahan. Sedangkan kelompok yang ketiga ini mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi dan menghiasi hidupnya, yaitu kemewahan. Nah, lalu kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit ini dari Imam Al-Ghazali. Nah, lalu di bawahnya itu ada tabel utilitas manusia, bahwasannya kepuasan manusia itu tidak akan pernah puas gitu. Nah, menurut Ihya di sini, manusia itu senang mengumpulkan kekayaan dan kepemilikan yang bermacam ragam. Bila ia sudah memiliki dua lembah emas, maka ia juga akan menginginkan lembah emas yang ketiga. Kenapa? Karena manusia itu memiliki aspirasi yang tinggi. Ia selalu berpikir bahwa kekayaan yang sekarang itu cukup, tapi mungkin tidak akan bertahan. Nah, atau mungkin akan hancur, sehingga ia akan membutuhkan lebih banyak lagi. Ia berusaha untuk mengatasi ketakutan ini dengan apa? Dengan mengumpulkan lebih banyak lagi. Tetapi ketakutan semacam ini tuh tidak akan berakhir. Bahkan bila ia memiliki semua harta di dunia pun ini nggak bakalan berakhir. Bahwasannya keinginan manusia itu akan harta yang tidak pernah terpuaskan. Next. Nah, selanjutnya itu di sini ada pertimbangan tingkat kepuasan dalam Islam. Jadi, seorang muslim dalam usahanya untuk mencapai tingkat kepuasan itu mempertimbangkan berbagai hal gitu. Yang pertama di sini ada barang yang dikonsumsi itu tidak haram. Dalam Islam tidak semua barang berlabel halal gitu, karena merupakan barang yang diperbolehkan oleh Allah. Ada pengecualian untuk beberapa barang. Apakah itu haram dalam bentuk zatnya ataukah haram cara memperolehnya gitu. Ketika zat barang itu halal tapi cara memperolehnya itu adalah dengan cara yang haram yang dilarang sama Allah, ya itu akan berpengaruh sama barang yang dikonsumsi dia gitu. Sebaliknya, kalaupun misalnya barang itu haram tapi cara perolehannya itu halal, nah itu pun akan jatuhnya ya haram ke hal yang Allah nggak ridhoi di situ. Terus yang kedua, itu ada dalam memperolehnya itu tidak berspekulasi. Nah, maksudnya ini adalah tidak mempertimbangkan terlebih dahulu ketika ingin mencapai kepuasan diri. Lalu yang ketiga, itu ada tidak menimbun barang dan melakukan kegiatan pasar gelap. Nah, karena menimbun dan melakukan kegiatan pasar gelap ini akan berdampak pada ketidakstabilan harga pasar. Nah, lalu yang keempat, itu ada tidak mengandung riba dalam memuaskan kepuasannya, bahwasannya sebagaimana diketahui bahwa riba itu adalah sesuatu yang diharamkan sama Allah, maka jika memakai riba dalam memenuhi kehidupan kita gitu, mengkonsumsi dengan cara perolehan itu dengan riba, ya maka hidup kita pun tidak akan berkah. Terus yang kelima itu ada memperhitungkan zakat dan infak. Nah, ketika ingin memuaskan keinginan, maka harus mempertimbangkan dan memperhitungkan untuk zakat dan infaknya. Karena sebagaimana rumus pendapatan dalam Islam, bahwasannya pendapatan itu bukan hanya untuk konsumsi saja, melainkan juga untuk zakat dan infak untuk tabungan di akhirat nanti. Nah, yang keenam itu ada kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya pasar. Jadi barang yang bisa dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa nilai ibadah yang didapatkan dari apa yang dilakukannya. Kalau menurut Islam tadi, bahwasannya tujuan konsumsi itu adalah untuk maslahah terbesar, sehingga ia dapat mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat juga gitu. Dengan demikian, pendekatan nilai guna atau utilitas yang berlaku dalam ekonomi konvensional yang tadi dijelaskan sama Kak Afifah dengan yang dibandingkan dengan Islam itu ya perlu, kalau konvensional itu ya perlu ditinjau ulang kembali gitu dalam kerangka Islam. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikut ini perbedaan teori perilaku konsumen menurut teori ekonomi konvensional dengan teori ekonomi Islam. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh teman-teman, di sini ada perbedaannya. Yang pertama itu ada teori nilai guna. Di dalam teori ekonomi kepuasan, seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Jadi apabila kepuasan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Atau sebaliknya, apabila kepuasan semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Dan secara konvensional,
seorang konsumen itu diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan utility dalam kegiatan konsumsi yang semata. Di sini karena konsumen selalu bersedia membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa yang berguna serta menambah tingkat kepuasan. Sedangkan secara Islami, seorang konsumen muslim ini untuk mencapai tingkat kepuasannya pun harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu barang yang dikonsumsi tidak haram. Yang kedua, menimbun barang dan melakukan kegiatan di pasar gelap. Dan yang ketiga itu tidak mengandung riba serta memperhitungkan zakat dan infak. Jadi intinya dalam secara Islam seorang konsumen itu tidak didasarkan atas banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi dia melakukan itu semua untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang menjauhi segala larangannya. Lanjut. Yang kedua ini perbedaan dari sisi maslahah dan utility. Konsep utility itu bersifat sangat subjektif karena bertolak dari pemenuhan yang memang bersifat subjektif, sedangkan konsep maslahah ini relatif lebih objektif karena bertolak dari pemenuhan need atau kebutuhan yang memang relatif objektif dibandingkan dengan keinginan. Adapun perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Yang pertama itu maslahah relatif lebih objektif karena bertolak dari pemenuhan need. Karena need ini ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional, baik normatif maupun positif. Maka akan terdapat suatu kriteria yang objektif tentang apakah suatu benda ekonomi ini memiliki masalah atau tidak. Sedangkan dalam utilitas, seorang ini mendasar pada kriteria yang bersifatnya itu subjektif, karena dapat berbeda di antara satu orang dengan yang lainnya. Yang kedua itu masalah individual akan relatif konsisten dengan masalah sosial, sementara utilitas individu sangat mungkin berseberangan dengan utilitas sosial. Hal ini karena dasar penentuannya yang lebih objektif sehingga lebih mudah dibandingkan, dianalisis, dan juga disesuaikan antara satu orang dengan yang lainnya dan juga antara individu dan sosial. Konsistensi ini akan mengurangi konflik sosial sehingga dapat mempermudah penyusunan kebijakan ekonomi. Yang ketiga itu, jika masalah dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi, maka arah pembangunan ekonomi ini akan menuju pada titik yang sama. Hal ini karena akan mempercepat dan meningkatkan kualitas pencapaian tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan hidup. Berbeda dengan utilitas, di mana konsumen mengukurnya ini dari pemenuhan want atau keinginannya, sementara produsen dan distributor itu lebih ke tingkat keuntungannya yang dapat diperoleh, sehingga berbeda tujuan dan arah yang ingin dicapai. Dan yang terakhir itu, masalah merupakan konsep yang lebih terukur dan dapat diperbandingkan sehingga lebih mudah disusun prioritas dan pentahapan dalam pemenuhannya. Selanjutnya. Selanjutnya, perbedaan dari sisi motif dan tujuan konsumsi Islam dengan konvensional. Pada gambar yang sisi kiri, ini motif dan tujuan konvensional dalam konsumsi dalam ekonomi konvensional. Jadi, motifnya ini karena nafsu yang meliputi amaru, bisu, lawannya, mutmainnah, subjektif, unefisien, tidak teratur, dan juga tidak terbatas. Jadi motifnya ini untuk memenuhi keinginan semata, yang tujuannya itu untuk memaksimumkan utility atau nilai guna. Sedangkan yang di sisi kanan, pada gambar sisi kanan, itu motif dan tujuan konsumsi dalam ekonomi, itu maksudnya Islam. Jadi motifnya ini di mana hawa nafsunya itu harus dikendalikan dan kita harus berpikir rasional, objektif, positif, terbatas, dan terukur sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ini bertujuan pada maksimum maslahah untuk mencapai falah atau kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.
Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah persamaan teori konsumsi, ekonomi Islam, dan ekonomi konvensional. Nah, persamaannya ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama ada segi asumsi dan juga segi pengambilan keputusan. Pada segi asumsi sendiri, konsumsi dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki asumsi rasional, yaitu berpikir secara rasional. Anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Kemudian dari segi mengambil keputusan, yaitu di mana dalam semua kegiatan ekonomi, termasuk dalam hal konsumsi, mengambil keputusan sangat penting dalam ekonomi Islam maupun konvensional, karena hal ini akan sangat membantu dalam kegiatan sehari-harinya dan tidak akan menimbulkan penyesalan. Selanjutnya adalah persamaan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dan juga ekonomi Islam. Nah, persamaannya di sini terletak di antara pengertian konsumsi, konsumen, dan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Jadi yang pertama persamaannya dalam konsumsi adalah di mana keduanya mengartikan sebagai kegiatan menggunakan, mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu komoditas barang atau jasa yang tersedia di masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan persamaannya dalam konsumen yaitu sama-sama diartikan sebagai setiap orang yang melakukan aktivitas konsumsi. Selanjutnya adalah daftar pustakanya, bisa dilihat pada gambar, ada dari buku Adi Marwan Al-Karim, ada dari Umi Hani, dan juga ada buku dari Ika Yunia Fauzia dan Abdul Qadir Riyadi tentang prinsip dasar ekonomi Islam dan perspektif maqasid syariah. Bentar, Terima maaf. kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya